Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Walia dari kelas manajemen 303 dalam mata kuliah pendidikan agama. Saya membuat presentasi ini merupakan untuk kelulusan tugas pertama saya dalam mata kuliah pendidikan agama. Pada sesi ini saya akan mempresentasikan tentang keragaman dan kerukunan umat beragama yang telah saya ambil poin-poinnya dari materi sesi 1 sampai sesi 12. Semoga bermanfaat dan bisa diterima ya. Pertama adalah prinsip kaidah agama Islam. Semua agama pasti memiliki prinsip yang berbeda-beda. Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mengenali agama yang diyakininya, sehingga tidak bisa mengenali prinsip kaidah agamanya tersendiri. Hal ini diharapkan tidak terjadi secara terus-menerus. Mengapa? Karena agama itu bagaikan rumah yang dapat melindungi kita dari gangguan-gangguan yang berasal dari luar diri kita. Begitu juga dengan prinsip kaidah agama yang dapat menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dan melindungi kita dari gangguan-gangguan yang dapat menggoyahkan kepercayaan ataupun keimanan kita. Yang kedua yaitu prinsip kaidah agama Islam. Prinsip-prinsip dalam Islam ada 4. Yang pertama, menurut Quran Surat Al-Imran ayat 85, yang berbunyi barang siapa yang mencari sistem hidup selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Yang kedua adalah menurut hadis riwayat Muslim, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak mendengar seseorang tentangku dari umat ini, apalah ia Yahudi dan Nasrani. Kemudian ia tidak beriman dengan apa saja yang diutus kepadaku, melainkan ia akan tergolong sebagai ahli neraka. Yang ketiga adalah menurut Quran Surat An-Nahl ayat 89, yang berbunyi, dan kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang keempat yaitu menurut Quran Surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimatullah yang tertinggi sekali, maka ia berjuang di jalan Allah. Yang kedua yaitu filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi atau pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi filsafat tentang Tuhan, usaha yang dilakukan manusia itu bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, tetapi mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Fungsi agama bagi kehidupan yaitu yang pertama adalah memberikan kedamaian mental. Agama memberi tempat perlindungan yang benar bagi manusia untuk memperoleh kedamaian mental dan dukungan emosional. Agama memberikan dorongan kepada manusia untuk menghadapi kehidupan dan masalah-masalahnya menjadi lebih baik lagi. Contohnya kalau kita sedang depresi atau kita sedang merasa hidup kita sulit, maka Allah menyarankan untuk kita sholat, untuk kita berzikir, untuk kita bersolawat, bahkan untuk membaca Al-Quran. Diharapkan dengan adanya itu, jiwa kita akan lebih damai, tenang, dan lebih jernih untuk memikirkan keputusan-keputusan untuk kehidupan nantinya. Yang kedua yaitu agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial. Agama mempromosikan kebajikan sosial yang utama, misalnya tentang kebenaran, tentang kejujuran, sikap bekerja keras, pelayanan, cinta kasih, disiplin, dan sebagainya. Seorang pengikut agama tertentu pastinya menginternalisasikan kebajikan ini dan menjadi warga masyarakat yang berdisiplin. Yang ketiga yaitu agama meningkatkan solidaritas sosial. Orang beragama mempunyai kepercayaan yang sama, sentimen yang sama, ibadah yang sama, berpartisipasi dalam ritual bersama, dan seterusnya. Faktor-faktor perekat yang penting yaitu tentang kesolidaritas. 4. Agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Yang kelima adalah agama meningkatkan kesejahteraan. Agama mengajarkan kepada umatnya agar melayani masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajarkan bahwa pelayanan kepada sesama manusia adalah pelayanan kepada Tuhan.
Karena itu manusia menggunakan uangnya untuk memberi makan seseorang yang merasakan membutuhkan bantuan tersebut. Yang ketiga adalah hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Yang pertama adalah hakikat manusia menurut Islam. Menurut pandangan Islam, manusia perlu mengenali hakikatnya sendiri agar akal yang digunakan untuk menguasai alam dan jagat raya yang maha luas ini mampu mengenali kemahaperkasaan Allah dalam menciptakan dan mengendalikan kehidupan ciptaannya. Berikut hakikat manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging yang diberi bentuk dan yang tidak terbentuk untuk kami perlihatkan kekuasaan Tuhanmu. Yang kedua yaitu kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialitas. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, dialah yang menciptakanmu dari satu diri. Dan kemudian diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, seorang dari kamu tidak beriman sebelum mencintai kawannya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga adalah manusia merupakan makhluk yang terbatas. Keterikatan atau keterbatasan itu merupakan hakikat manusia yang melekat dan dibawa sejak manusia itu dilahirkan. Keterbatasan itu berbentuk tuntutan memikul tanggung jawab yang lebih berat daripada makhluk-makhluk lainnya. Tanggung jawab yang paling asasi sudah dipikulkan kepada pundak manusia pada saat ia berada dalam penciptaan. Setiap anak cucu Adam berupa janji atau kesaksian akan menjalani hidup dalam fitrah beragama tauhid. Yang kedua adalah martabat manusia dalam Islam. Martabat adalah harga diri tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Dan martabat saling berkaitan dengan makom. Maksudnya secara dasarnya makom merupakan tingkatan martabat seorang hamba terhadap Allah. Makom terdiri dari beberapa tingkatan atau tahapan seseorang dalam hasil ibadahnya yang diwujudkan dengan pelaksanaan zikir pada tingkatan makom tersebut. Yang ketiga yaitu tanggung jawab dalam Islam. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Makna yang esensial dari kata hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Yang keempat yaitu konsep kemanusiaan menurut Islam. Konsep manusia dalam Islam adalah konsep yang utuh dan integral, mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari perangkat fisik sehingga perangkat akal dan psikologisnya. Konsep manusia dalam Islam juga tidak menghalangi manusia untuk memilih, menggunakan kehendak bebasnya, dan melakukan apa yang diinginkan manusia. Hanya saja segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia pasti akan ada efek dan resikonya. Tentu hal tersebut tidak dapat dihindari dan harus diterima oleh manusia. Hakikatnya aturan tersebut dibuat agar manusia terhindar dari keterpurukan atau kesesatan. Manusia sengaja diberikan aturan agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Maka itulah terciptanya fungsi agama yang diharapkan akan memberikan petunjuk agar manusia bisa benar-benar selamat hidup di dunia dan akhirat. Yang kelima adalah kerukunan umat beragama. Toleransi adalah bagian integral dari Islam yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan ini disempurnakan para ulama dengan pengayaan baru sehingga pada akhirnya menjadi praktik kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama, bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami, adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing ataupun goib. Yang keenam itu tentang konsep dasar hukum agama. Yang pertama adalah dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam yaitu ada terdiri dari 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum wajib yang dapat dilaksanakan.
Hal ini dapat mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hadis. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi untuk penguat sebagai pemberi ketenangan, sebagai penguat keumuman dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan berasal dari ijtihad. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah ijma sahri. Ijma sahri adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapatan maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Dan yang kedua itu ijma suketi, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui oleh banyak orang. Yang terakhir yaitu kias. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam, Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Yang ketujuh yaitu ilmu dan pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam pengembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar untuk memanfaatkan iptek. Bagaimanapun bentuknya, iptek boleh dimanfaatkan apabila dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek tidak boleh dimanfaatkan apabila diharamkan oleh syariah Islam. Yang kesembilan yaitu implementasi kerukunan umat beragama. Implementasi atau gambaran kita untuk saling rukun sesama umat beragama. Yang pertama adalah tidak mempersalahkan status agama dalam bermasyarakat. Dengan tidak mempermasalahkan status agama, maka akan meminimalisir adanya konflik antar umat beragama. Agama diturunkan ke muka bumi adalah sebagai kebaikan umat agama itu sendiri. Semua agama pasti memiliki sikap toleransi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kasih sayang sesama umat manusia. Yang kedua adalah menghargai sesama manusia dan saling menghormati keyakinan. Manusia harus saling menolong satu sama lain dan saling menghormati keyakinan agama lain untuk meminimalisir adanya konflik sosial dan agama. Dalam ajaran Islam, di Al-Quran tertulis pada surat Al-Kafirun, kita diperintahkan untuk menghormati agama lain. Jadi ketika sudah meyakini bahwa hidayah merupakan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya kita tidak akan memberikan kebebasan dan tidak akan memaksakan kehendak orang lain dalam memilih agama. Yang ketiga adalah saling menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersamaan. Manusia hidup bersama-sama untuk meraih cita-cita mewujudkan kesejahteraan apabila prinsip yang terkandung dalam Pancasila diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Maka akan tercipta suasana kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga akan terasa suasana nyaman, nikmat, dan adil. Yang ke-10 adalah kemandirian dan kesolehan sosial dalam bermasyarakat. Apa sih itu kesolehan sosial? Kesolehan sosial adalah nilai Islam yang melihat kepedulian seseorang terhadap kepentingan masyarakat sebagai bagian dari ibadah. Islam memandang ketakwaan seseorang tidak cukup ditandai dengan ritual yang bersifat individu seperti sholat, puasa, dan haji. Namun ketakwaan akan lebih komprehensif bila jika diakomodasikan dengan kepentingan umum, bermanfaat kepada lingkungannya. Selain itu, kesolehan sosial juga mengajarkan kita untuk berempati dan bersimpati atas kekurangan yang dirasakan oleh orang lain. Sebagai contoh, menahan lapar dan haus selama berpuasa. Hal itu agar kita merasakan keadaan orang yang mengalami kekurangan dalam makanan ataupun keseharian perekonomiannya. Hal itu juga kita akan merasakan agar senantiasa membantu ataupun menolong sesama umat manusia.
Yang ke-11 yaitu konsep kewajiban hikmah bekerja dalam bermasyarakat. Bekerja dalam Islam merupakan usaha yang dilakukan dengan serius dengan cara mengerahkan semua tenaga dan pikiran. Tujuan bekerja dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan uang, tetapi tentang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya bekerja dalam Islam adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Pada surat pada Quran surat At-Taubah ayat 105 berbunyi, dan katakanlah bekerja kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan yang kedua yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi tentang makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ke-12 yaitu tentang masih tentang konsep kewajiban hikmah bekerja dalam bermasyarakat. Ada tujuan bekerja keras. Yang pertama adalah beribadah. Salah satu tujuan bekerja dalam Islam adalah beribadah. Maka bekerja mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mendapatkan rezeki halal. Tujuan bekerja dalam Islam yaitu mendapatkan rezeki yang halal. Allah menjanjikan kepada manusia memberikan rezeki yang halal asalkan mau bekerja secara profesional. Yang ketiga, menghapus dosa. Dalam Islam, mencari nafkah yang halal adalah sebuah kewajiban, sebab bekerja menjadi salah satu amalan yang dapat menghapus dosa. Dikutip dari Nahdlatul Ulama, sebagian dosa tidak bisa dihapuskan dengan sedekah, istighfar, dan wiritan, namun dapat menghapus dosa dengan cara mencari rezeki yang halal. Hikmah dalam bekerja yaitu ada 5. Pertama, mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat, maupun hal lain. Yang kedua adalah membentuk diri yang bertanggung jawab dan disiplin. Ketiga, mengangkat derajat dan martabat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup. Dan yang kelima, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu kemandirian sosial dalam bermasyarakat. Kemandirian adalah keadaan seseorang dalam kehidupannya, mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemampuan memerlukan tanggung jawab. Mereka yang mandiri adalah mereka yang bertanggung jawab. Mereka yang mandiri adalah mereka yang bertanggung jawab, berinisiatif, memiliki keberanian, dan sanggup menerima risiko, serta mampu menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada intonasi atau pronunciation saya yang kurang kurang terdengar atau kurang jelas. Jika ada pertanyaan atau ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah jika saya mengetahui dan saya tahu jawabannya akan saya jawab. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.